Itu yang menjadi menarik adalah dissenting opinion tadi ya, ada dissenting opinion, 3 hakim dissenting opinion ya. Dan itu yang kemudian baru dibilang oleh Jim Sidik dan juga Mahfud MD bahwa ini pertama dan baru kali ini adalah Mahkamah Konstitusi yang memiliki dissenting opinion. Artinya Mahkamah Konstitusi tanda kutip tidak kompak dalam memutus begitu. Terlihat dari beberapa langkah partai-partai yang ini bermerek Indonesia. Iya, ini bermerek ini. Warna-warna. Keberagaman setelah dijaga, kondisi kedewasaan politik juga pasti akan terus berkembang. Tapi welcome to Skalasi. Pada Skalasi Vol pertama kali ini kita akan membahas tentang efektivitas gugatan MK terhadap hasil resmi KPU. Yang pada saat ini kita sedang mengalami dan merasakan hasil dari keputusan MK yang baru saja kemarin tanggal 22 April 2024 ini keputusannya keluar. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri, saya Muhammad Adif Taqwa selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kali ini. Dan saya kali ini tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh 2 narasumber yang sangat hebat dan sudah ahli di bidangnya. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan narasumber yang pertama, yaitu Bapak Sinergi Aditya Erlangga, SAP MPA. Beliau saat ini sedang menjadi staf pengajar Departemen Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Selamat sore Bapak. Sore. Apa kabar Pak? Baik. Aman. Survive sih, juga survive. Oke, kesibukan akhir-akhir ini gimana Pak? Ya, tetap mengajar dan mencari proposal, buat proposal untuk studi lanjut. Oh, lanjut ke S3 Pak? Iya, pasti. Oke. Amin. Semoga dilancarkan ya Pak. Amin, barakallah. Amin. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Akbar Nursasmita, SHMH. Beliau saat ini menjadi dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selamat sore Bapak. sore, Bagaimana kabarnya Pak? alhamdulillah baik. Kesibukan saat ini gimana Pak? Mirip seperti Pak Sinergi. Sedang ini juga ingin lanjutkan S3 Pak? Iya, seperti salah tuntutan ya. Tuntutan. Kita harus segera S3, jadi dan harus keluar negeri, jadi kami mempersiapkan. Oh iya, untuk menjadi dosen nantinya tuh bakal harus S3 dulu gitu ya Pak? Pasti. Pastilah, itu jadi kewajiban akademik lah bagi dosen kan, harus S3. Dan memang harus perlu di luar negeri gitu ya Pak? Itu barangkali pilihan, tapi melihat Brawijaya sekarang kan mencoba untuk semakin meningkatkan reputasi internasional, jadi kita harus mendukung itulah. Kayak gitu. Oke, semoga kita doakan semoga para narasumber yang keren-keren kali ini dapat menjalankan studinya dengan lancar. Amin, amin. Thank you. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya. Di situasi sekarang, baru saja 2 hari yang lalu, MK mengeluarkan putusannya terhadap 2 gugatan yang diajukan dari Paslon 1 dan Paslon 2. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap peran politik Bapak dengan adanya indikasi kecurangan dalam proses pemilihan umum yang terjadi? Menurut perspektif Bapak, bagaimana pelaksanaan pemilu ini dapat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di Indonesia saat ini? Oke, baik. Terima kasih. Saya kira hemat saya terkait dengan banyak temuan dan juga fakta yang memperlihatkan dengan nyata begitu ya, apalagi juga didokumentasikan dengan baik begitu, dan publik mengetahui pada akhir ini pemilu kali ini tentunya saya kira kecurangan yang kemudian terjadi sangat ada dan di depan mata begitu loh. Namun terkait dengan pembuktian sebenarnya ada beberapa hal susah yang membuktikannya dalam tata hukum begitu ya. Meskipun secara real kita sudah tahu tuh bagaimana fenomena di lapangan seperti apa ya, transaksi jual beli, money politics, penggiringan, mobilisasi massa dan sebagainya itu. Nah, itu yang kemudian membuat pengalaman saya pemilu kali ini atau periode ini yang cukup apa ya bahasanya ya, yang cukup paling Berdinamika. berdinamika begitu ya, paling berdinamika dan adanya kecurangan-kecurangan tersebut yang kemudian membuat indeks kualitas demokrasi yang kemudian memburuk begitu, mengingat ada beberapa
deretan-deretan kasus ya sebelum sebelum pemilu tersebut ya. Ada beragam eskalasi massa, ada beragam pembungkaman aktivis begitu, ada perlakuan ketidakadilan semalang dan sebagainya begitu. Itu yang kemudian membuat kualitas demokrasi kita menurun. Dan kita jangan terjebak pada nilai indeks demokrasi yang kemudian hanya kuantitatif saja ya. Oh, indeks demokrasi kita bagus nih secara kuantitatif, tapi pada praktiknya kita masih menemukan beberapa catatan NGO ya seperti Jatam atau Jaringan Anti Tambang, catatan dari Kontras begitu, Koalisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan ya, dan juga LBH, ICW dan sebagainya itu mengatakan bahwa banyak ditemukan kasus yang tidak demokratik begitu, yang kemudian membuat catatan demokrasi menjadi sangat buruk di Indonesia begitu. Jadi menurut Bapak, dengan adanya indikasi kecurangan kali ini membuat demokrasi di Indonesia itu menurun gitu. Betul. Kalau menurut Bapak Akbar gimana Pak? Iya, mungkin hampir serupa dengan Pak Seri, tapi saya mungkin lebih menggarisbawahi dalam konteks hukum. Dalam hal kita bisa melihat proses pemilu itu suatu tata urutan yang beruntun hingga pada tahapan pengujian atau penyelesaian hasil perselisihan umum di MK kemarin. Tapi kalau kita melihat memang ada berbagai macam faktor yang melatar belakangi kenapa banyak dinamika yang terjadi kan. Soal isu bahwa isu yang diajukan dari pihak 0103 adalah terkait dengan keikutsertaan pemerintah dalam proses pemilu, baik dari sisi kontestasi di awal hingga pada pencalonan dalam artian hingga pada tahap proses kampanye hingga pada hari H perhitungan suara. Karena kalau kita lihat sekuensinya kan pemilu itu kan mulai dari bahkan pembentukan penyelenggara pemilu baik dari KPU dan Bawaslu, kemudian bagaimana proses pendaftaran para calonnya, siapa yang mengajukan, kemudian proses kampanye, penghitungan suara, dan sampai pada tahapan perselisihan hasil. Nah, ini kalau kita lihat memang demokrasi ya pasti akan diuji. Dan pertanyaan adalah setelah pasca 25 tahun reformasi, gitu kan, ini kan ada banyak sekali permasalahan begitu. Tapi kalau saya melihat dari sisi hukum, memang ada berbagai macam kelemahan. Kita ketahui saat ini di Indonesia tidak ada namanya undang-undang lembaga kepresidenan. Kalau kita ketahui kan di dalam cabang kekuasaan itu kan ada eksekutif, secara dasar dari tes politika itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kita ketahui ada undang-undang terkait dengan MD3, terkait dengan MPR, DPR, DPRD. Ada undang-undang terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Ada undang-undang terkait dengan Mahkamah Agung. Tapi kita tidak mengetahui ada undang-undang terkait dengan lembaga kepresidenan. Sehingga itu menjadi semacam celah bahwa tiada ruang yang mengatur. Kira-kira kalau ada presiden yang incumbent mungkin masih oke, incumbent dia berkampanye itu masih hal yang lumrah begitu. Tapi pertanyaan bagaimana jika presiden memilih suksesornya? Itu kan menjadi pertanyaan lebih lanjut. Bagaimana mekanisme ketika ada presiden yang menterinya ikut dalam kontestasi atau barangkali presiden yang partai politiknya mencarangkan kembali seorang yang melalui partai politik ini, pasti menjadi dinamika yang sangat berbeda. Yang ini perlu menjadi kajian terus-menerus yang sebenarnya bahwa menurut saya tidak hanya bagi para pemerhati hukum, tapi juga menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat. Karena hasil pemilu kan tidak hanya didasarkan oleh orang hukum dan orang politik atau orang pemerintah, tapi kan didasarkan oleh seluruh masyarakat. Yang bagi saya isu-isu elit ini seharusnya bisa turun lebih dalam menjadi isu-isu grassroots sehingga bisa menciptakan seorang pemilih atau para pemilih warga negara adalah pemilih yang rasional, bukan pemilih yang emosional. Kira-kira itu. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke pertanyaan kedua kali ya Pak ya. Pertanyaan yang kedua itu adalah berdasarkan dari hasil keputusan MK yang baru saja keluar pada tanggal 22 April 2024 kemarin, apakah hasil putusan dapat dikatakan yang paling bijak gitu Pak? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Saya diskusi dengan beberapa orang terkait dengan kondisi keadilan. Pasti orang bertanya bagaimana arti keadilan nih. Kalau kami dalam pandangan kami memang ini adalah hal yang menarik karena pada putusan PHK ini ada 3 dissenting dari 3 hakim. Kita ketahui kan hakim MK yang putus perkara ini ada 8 minus Pak Anwar Usman karena masalah di MK. Ada 8 hakim yang memutus sidang perkara MK. Yang harus kita ketahui bersama bahwa di MK itu tidak ada mekanisme pengajuan banding. Jadi kalau sudah ada putusan maka dia sifatnya final dan binding. Jadi terakhir dan final dan mengikat. Nah, ada 3 hakim yang
memberikan argumentasi dissenting adalah Hakim Saldi, Pak Arif Hidayat, dan Bu Eni Nurbaningsih. Ini menjadi menarik artinya bahwa sebenarnya meskipun tidak secara utuh putusan itu seluruhnya hakim bersepakat bahwa menolak permohonan, tapi ada 3 hakim yang dissenting. Kenapa demikian ini menarik? Karena hakim mahkamah itu atau hakim secara umum itu memutus perkara itu tidak atas dasar hanya dari majelis saja, tapi dia memutus sendiri-sendiri. Jadi Pak Saldi itu atau tiap hakim itu memiliki kewenangan untuk memutus berdasarkan pendapatnya masing-masing. Sehingga dissenting itu bisa menjadi semacam bahan refleksi bersama bahwa memang ada catatan yang memang harus kita akui secara kesejarahan bahwa memang ada kondisi perpolitikan pemilu yang sedemikian rupa. Terlepas dari memang kita harus tetap menghormati hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu menjadi bagian dalam konteks dinamika bernegara. Tapi itu menjadi catatan, itu menjadi harus bagi saya. Jadi untuk menjaga barangkali stabilitas keamanan nasional, kita harus mengakui bahwa kita harus menghormati setiap putusan Mahkamah. Tapi dalam konteks barangkali menjadi catatan bersama dalam konteks publik, yaitu harus kita akui. Yang tidak boleh adalah terkait dengan ketika ada orang yang mengajukan PHPU, begitu. Kemarin kan narasinya adalah kalau orang itu sudah kalah di pemilu, ngapain harus ngajuin PHPU? Itu nggak boleh seperti itu. Itu harus kita maknai bahwa orang yang mengajukan di PHPU merupakan para pihak yang secara sah konstitusional itu mengajukan haknya. Terlepas nanti MK bagaimana memutusnya, nggak ada masalah. Jadi kita harus menganggap itu sebagai proses dinamika kenegaraan. Karena saya melihatnya memang seperti masyarakat agak enggan dalam melihat adanya suatu konflik. Pasti kan kemarin kan narasinya ini sudah Ramadan begitu kan, sudah waktunya ibadah, itu juga mungkin ibadah juga kan, dan sebagainya lah. Artinya kita harus melihat ini harus benar-benar objektif, tidak hanya soal saya mendukung siapa dan siapa yang menang, tapi ini juga soal melihat bagaimana kita merawat demokrasi dan merawat sistem negara itu adalah terus berjalan sesuai dengan track dan konstitusi. Jadi menurut Bapak itu udah paling efektif belum? Karena kalau dari yang saya lihat kemarin, saya nonton dari podcastnya Ajo Sinap, itu ada 5 kemungkinan putusan gitu. Nah, menurut Bapak itu dari putusan-putusan itu apakah udah paling bijak? Oke. Jadi kalau kita melihat dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dalam PHPU, itu kan dulu ada semacam sindiran satire dari orang-orang yang menganggap MK itu semacam mahkamah kalkulator. Jadi dia cuma menghitung-hitung jumlah suara. Jadi kira-kira apakah dia akan membatalkan beberapa TPS atau beberapa kecamatan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat kemarin di dalam dissenting itu kan ada beberapa hal yang sangat menarik terkait dengan keadilan substantif yang dimungkinkan sebenarnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat mendiskualifikasi atau barangkali melakukan semacam judicial activism. Yang istilahnya kan berarti MK melakukan judicial activism, dia memutus di luar dari pakem yang ada. Apakah dimungkinkan? Ya kalau di dalam PUU atau pengujian undang-undang, kewenangan MK yang lainnya begitu, sering sekali MK itu melakukan judicial activism gitu. Nah kalau soal efektif tidak efektif, mungkin bahasanya bukan itu ya, bukan efektif tidak efektif, tapi lebih tepat dan tidak tepat. Dan soal ketepatan itu saya yakin bahwa hakim konstitusi lebih mengerti begitu. Tapi kalau melihat beberapa problematika yang kalau kita menarik lebih jauh lagi, ada problematika substantif yang itu menurut saya menghambat keadilan substantif pemilu itu terhambat dalam MK. Apa? Batas waktu pemutusan kan hanya 14 hari. Itu bagi saya sangat kurang melihat dengan kondisi Indonesia yang pemilunya sangat kompleks begitu, dengan luasan cakupan wilayah yang sangat luas, dan MK hanya diberikan batasan waktu sekitar 14 hari. Barangkali itu juga harus segera direvisi atau bahkan diujikan di PUU begitu, terkait dengan undang-undang MK yang mengatur bahwa batas waktu 14 hari itu menjadi ya barangkali keadilan itu akan sulit untuk didapatkan dengan kondisi yang demikian. Jadi mungkin kalau saya melihat tidak bisa kita melihat apakah itu efektif tidak efektif, karena kan lebih kepada rasa keadilan itu apakah dapat dirasakan oleh masyarakat gitu. Itu sih. Kalau menurut saya sendiri Ya, yang pertama adalah soal bijak ya, bijak atau tidak bijak. Kalau dalam perspektif kebijakan itu ada kata serapan bijak ya. Bijak adalah sebuah nilai. Yang mana sih yang bijak gitu? Yang bijak adalah yang baik gitu. Dan jangan kebijakan itu dibuat bukan hanya kebijakan sinian atau kebijakan situan. Jadi mana yang bijak, mana yang paling bijak gitu. Nah kita berbicara soal nilai. Yang pertama, nilai itu cukup abstrak saudara-saudara ini. Ini nilai kita bisa memaknai suatu hal itu menjadi suatu hal yang baik bagi saya, ataupun itu bisa menjadi suatu hal yang buruk bagi yang lain begitu.
Nah, yang kemudian ditekankan adalah nilai-nilai publik, gitu, atau etika publik atau public moral publik. Itu yang kemudian yang cukup kemudian relevan untuk menilai bagaimana kemudian keputusan yang terjadi, keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh MK itu bijak secara publik, begitu, berdasarkan nilai-nilai publik ya. Itu yang kemudian perlu kita gali lebih mendalam ya. Itu yang pertama hal. Dan kemudian soal efektif atau tidak efektif, mungkin bukan, ya bahasanya bukan soal efektif atau tidak efektif, ya bagi saya adalah relevan atau tidak relevan keputusan itu yang kemudian akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Dan untuk membaca relevansi tersebut kita akan menyerahkan kepada waktu, begitu ya. Apakah kemudian kita melihat bagaimana kemudian dinamika dalam bernegara tadi ya, dinamika apakah kemudian pelaksanaan 02 ini mampu mengelola demokrasi dengan baik, begitu. Apakah kemudian ada beberapa fenomena-fenomena entah ya korupsi atau korupsinya menurun atau meningkat, begitu, kita bisa melihat dinamikanya ke depan, begitu. Apakah demokratisasinya menurun atau meningkat, begitu, itu kita akan bisa waktu yang kemudian akan membuktikan ya, relevansi bahwa benar dan relevan nih Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan gitu, atau bahkan tidak relevan ternyata gitu. Nah, itu adalah dua hal sih yang kemudian menjadi catatan, dan catatan bagi saya fenomena putusan itu yang menjadi menarik adalah dissenting opinion tadi ya. Ada dissenting opinion, 3 hakim dissenting opinion ya. Dan itu yang kemudian dibilang oleh Cimbe Sidik dan juga Mahfud MD bahwa ini pertama dan baru kali ini ada Mahkamah Konstitusi yang memiliki dissenting opinion. Artinya Mahkamah Konstitusi tanda kutip tidak kompak dalam memutus gitu dalam bernegara. Artinya ada dinamika gitu, baik ada dinamika negara gitu. Dan itu menjadi catatan kritis sih bagi saya dalam bernegara begitu ya. Dan satu hal yang menarik lagi adalah soal fenomena amicus curiae ya, sahabat pengadilan itu luar biasa sekali sih saya melihat beragam macam akademisi, guru besar, profesor di kampus-kampus cukup ternama ya, UGM, UI, UII, Undip atau Unpad bahkan melayangkan ya sekitar kalau nggak salah 303 akademisi ya dalam catatan di berita itu. Kemudian ada 159 seniman dan budayawan. Mereka seniman yang hari ini santai-santai saja meresahkan demokrasi yang kemudian bergejolak hari ini begitu, dan beberapa tokoh-tokoh lain begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan yang cukup menarik dalam proses demokrasi kali ini. Oke, disinggung-singgung soal 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang soal 3 hakim itu. Itu seperti yang kita ketahui di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada cerita hakim MK yang memiliki dissenting opinion dalam pemilu. Namun kali ini ada 3 hakim itu yang menyampaikan dissenting opinion. Terus menurut Bapak 3 hakim ini menurut Bapak 3 hakim ini menyampaikan dissenting opinionnya itu bagaimana? Menurut Bapak apakah ini suatu hal yang baik atau buruk? Saya kira itu menjadi suatu langkah yang progresif ya untuk bagaimana menilai, menguji dan juga menilai, memahami realita dan fenomena yang ada begitu berdasarkan fakta-fakta dan evidensi bahwa ini berarti ada masalah nih. Kan dalam persidangan kan ada argumentasi dan juga ada pembuktian ya. Dan kita juga merasakan beberapa pertimbangan yang lain ya, pertimbangan kita melihat secara nyata, pertimbangan dari sahabat pengadilan begitu, amicus curiae begitu, beberapa orang-orang yang kemudian memiliki influence ya di dalam dinamika publik gitu. Nah, saya kira itu menjadi saya kira catatan kritis begitu, refleksi yang cukup progresif ya bagi siapa 3 hakim yang kemudian memiliki dissenting opinion begitu. Artinya 3 hakim tersebut juga merasakan bahwa ada suatu hal yang tidak baik begitu ya dalam proses demokrasi di Indonesia ini dalam pemilu kemarin begitu. Kalau kita melihat sejarah ya 2004, 2009, 2014 ya, dan 19 hingga sekarang
dalam PHPU Presiden itu belum pernah ada MK mengabulkan permohonan pihak yang memohonkan dalam konteks mengalahkan atau mendiskualifikasi pihak terkait. Dan kalau kita lihat kan pihak yang jadi termohon kan KPU, sedangkan paslon kan jadi pihak terkait karena akan terkait atau terdampak pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, memang dissenting ini baru muncul pasca 2024 ini. Ada 3 hakim yang dengan berani begitu menyampaikan bahwa memang ada semacam tindakan pemerintahan gitu, ada semacam pemilu yang tidak sesuai dengan kaidah. Mungkin juga karena ini yang melihat kan pasti banyak orang ya. Mungkin saya juga perlu menjelaskan sedikit hal yang bersifat filosofis atau mungkin normatif juga. Bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu kan tidak menguji dalam konteks pemilu itu hanya melihat hasil saja. Tapi dia memastikan apakah hasil yang didapatkan itu bagaimana prosesnya. Karena Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa pemilu yang terlaksana oleh penyelenggara pemilu itu sesuai dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar. Soal asas yang terjadi itu. Jadi tidak hanya melihat, ya sudah yang penting hasilnya seperti apa, tapi dia melihat bagaimana prosesnya. Bagaimana menciptakan suatu pemilu yang adil, yang aksesibel bagi semua orang, dan fair bagi semua pihak, kan itu. Karena sebenarnya semua kontestasi ini kan berujung pada soal kepentingan publik kan. Yang senyatanya seharusnya memang hasil pemilu ini menciptakan suatu konsesi pemimpin yang baru, dan juga seharusnya ditujukan pada publik akan menilai apakah siapa yang akan dipimpin saya dan bagaimana ke depan kebijakan yang akan datang. Terkait dengan 3 hakim ini bagi saya merupakan langkah yang cukup berani dan sangat baik, dan pasti seharusnya menjadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang bisa digunakan. Kayak kemarin di dalam pertimbangan hukumnya, di dalam dissentingnya Pak Arief Hidayat menyampaikan bahwa perlu ada suatu, bahkan barangkali perlu ada suatu mahkamah etik yang menguji soal etika dan hukum. Dan selama ini kan hukum itu kan selalu, kemarin kita sering kali ditabrak-tabrakan dengan hukum dan etika, bagaimana kira-kira posisinya. Padahal bagi saya ya, orang yang berhukum harus beretika. Ini sekaligus begitu, tidak bisa hukum itu menjadi justifikator atas pemerintah. Hukum itu harus menjadi suatu living organization, jadi dia semacam sistem yang juga memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Kan buat apa kalau hukum itu ada tapi malah menyengsarakan, kan begitu. Jadi kira-kira itu. Kemudian juga ada catatan yang paling kritis terkait dengan jangka waktu. Tadi saya bilang jangka waktu penyelesaian perkara dengan kondisi yang sangat kompleks, masalah yang sangat banyak, dengan Bawaslu ada ribuan laporan, di KPP juga ada ribuan persidangan, atau ratusan persidangan, mohon maaf, dan lain sebagainya. Pasti MK dengan 14 hari kan bisa terbayang seperti apa. Di dalam kemarin dalam dissenting ini disampaikan juga ada perlu waktu yang cukup dan akses informasi yang cukup bagi MK untuk memastikan bagaimana sebenarnya pemilu ini diadakan. Kemudian juga catatannya terkait dengan undang-undang lembaga kepresiden terus juga didorong oleh DPR mungkin pasca pemerintahan itu didorong seperti apa sekiranya penataan lembaga kepresiden ini. Jadi biar jelas kalau presidennya nanti cuti ke siapa, seperti apa mekanismenya, dan siapa yang menggantikan selama cuti. Jadi akan jelas semua aturan. Jadi jangan sampai dibuat aturan itu di ranah abu-abu. Itu juga menjadi bahaya. Kayak begitu. Oke. Lalu bagaimana kestabilan politik yang akan terjadi setelah keputusan MK kali ini? Apakah akan banyak partai politik yang bergabung dengan koalisi pemerintahan atau akan tetap menjadi partai yang oposisi? Kalau dilihat dari beberapa langkah partai-partai yang ini bermerek Indonesia. Iya, ini bermerek ini. Nanti, warna-warna. Ya, yang itulah, yang biru kuning gitu. Ya, saya kira melihat kalau saya mengikutinya ya, ini cukup adaptif kita bahasanya. Kita pakai bahasa aman aja. Cukup adaptif mungkin ya. Cukup adaptif. Mungkin banyak beberapa partai-partai yang kemudian cukup adaptif ya dalam menghadapi rezim begitu. Dan saya kira beberapa partai yang kemudian cukup strike dalam posisinya sebagai oposisi, katakanlah saya meyakini seperti PKS, kemudian mungkin Partai Buruh ya, Partai Buruh, PDIP bahkan ya, itu yang kemudian saya kira akan tetap tegak dalam barisan oposisi begitu mengkritik pemerintahan. Apalagi juga PDIP juga menangkan parlemen toh, jadi check and balance antara eksekutif dan juga legislatif akan mungkin ya sangat berdinamika nanti begitu.
Nah, beberapa partai-partai yang menengah itu ya middle power itu saya kira mungkin akan adaptif dengan kekuasaan begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan besar ya bagi studi kepartaian begitu. Saya kira perlu ada kekuatan politik alternatif saya kira, atau pembentukan partai politik alternatif yang kemudian mendorong beberapa isu-isu yang progresif yang kemudian tidak banyak dibicarakan oleh partai-partai konvensional kalau saya menyebut ya, boleh menyebut begitu. Seperti contohnya isu-isu soal lingkungan, begitu, isu-isu soal perburuhan. Mungkin akhir-akhir ini ada ya partai buruh yang kemudian menyuarakan isu perburuhan, isu soal perempuan, begitu, isu-isu dan yang lain, isu-isu demokrasi begitu. Nah, itu yang kemudian isu-isu korupsi dan lain sebagainya itu yang kemudian seakan-akan itu menjadi suatu hal permasalahan publik ya, tapi jarang diomongin sama partai-partai karena partai-partai kemudian di belakangnya masih ada jaring oligarki itu di belakangnya. Sehingga dalam rilisan Jatam, kalau masnya lihat rilisan analisisnya Jatam itu bahwa setiap kubu baik itu 01, 02, 03 itu memiliki jaringan oligarki atau oligarki tambang di baliknya. Jadi 3 presiden tersebut saya kira sebenarnya tidak lepas dari jaring oligarki begitu. Jadi siapapun yang kemudian berkuasa, entah itu 01, 02 atau 03 memiliki potensi untuk menghidupi oligarki yang kemudian mendukungnya. Tinggal bagaimana aja oligarki siapa yang kuat, oligarki siapa yang banyak, dan oligarki siapa yang menang begitu. Saya kira itu. Coba. Ya kalau saya lihat kontestasi politik itu lebih seperti lihat marketplace kali ya. Maksudnya begini, kan kalau marketplace itu kalau semakin banyak toko yang kasih diskon, kira-kira pasti akan semakin banyak yang beli kan, atau semakin banyak yang belanja di situ. Suatu toko di marketplace. Pemilu juga sama, sebenarnya kita juga harus bertanya sebagai publik. Kira kan partai politik yang bermain demikian, jangan-jangan memang pasarnya yang minta demikian. Jadi kalau kita melihat tadi kata Mas Heri, memang benar kita membutuhkan suatu pemilih yang barangkali kita juga mengedepankan nilai-nilai tadi. Jadi saya memilih seseorang bukan karena personnya saja, atau saya memilih seseorang bukan karena dia kaya atau karena dia anaknya siapa, tapi memang karena beliau atau orang-orang itu memang orang-orang yang pantas mewakili saya, gitu harusnya, duduk dan memiliki suatu nilai yang memang perjuangkan nilai-nilai di dalam masyarakat. Harusnya kan begitu. Itu kan mungkin kondisinya berbeda di negara kita, atau mungkin kondisi sosialnya masih belum sedemikian rupa. Meskipun sekarang juga perlu meningkatkan pemahaman kan, demokrasi itu butuh proses kedewasaan masyarakat pasti. Terkait dengan parpol-parpol saat ini, ya secara kesejarahan menurut saya yang barangkali memiliki sejarah untuk oposisi kan hanya 2 partai, hanya PKS dan PDIP. Partai lain mungkin cenderung cukup adaptif gitu, bahasanya Pak Sinergi masih lebih aman, bersifat adaptif. Tapi kalau kita melihat partai-partai 2 itu yang memang sifatnya pernah menjadi oposisi, dan bahkan PKS sepertinya oposisi di 2 periode terakhir ini. Jadi partai yang memiliki pengalaman. Di sisi lain memang kalau kita melihat yang baik dalam konteks negara demokrasi dan trias politika ya harusnya memang ada partai yang oposisi. Kita bisa bayangkan dengan DPR yang memiliki 3 fungsi yang dasar, yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan. Kalau seumpama DPR dan Presiden atau eksekutif itu paling 3 uang atau sama saja, kan tidak ada kekuatan yang men-challenge. Jadi kan trias politika itu fungsi untuk men-challenge kekuatan yang lain. Bayangkan kalau seumpama kemudian Presiden dan DPR bersama-sama tanpa ada challenge, jadi kan MK seolah sendirian, yang menjudikatif ini akan sendirian menghadapi 2 kekuatan yang lain. Jadi memang seharusnya harus ada partai-partai oposisi, dan warga negara seharusnya melihat itu sebagai kondisi yang baik. Di demokrasi dan sifat kritis itu merupakan bagian dari koin yang pasti dia akan terus ada. Kalau masyarakat demokrasi tidak suka dengan orang yang kritis, atau demokrasi tidak suka dengan kondisi pemerintahan yang berdinamika, ya bagi saya demokrasi barangkali mulai hilang. Ini jawabnya apa mungkin? Ya nanti yang akan saya kira saya menyambung Akbar ya. Saya kira nanti ketika kemudian beberapa elit-elit tersebut menjadi satu, maka yang terjadi adalah gerakan masyarakat sipil yang tumbuh begitu. Ketika Mahkamah Konstitusi sendiri atau bahkan Mahkamah Yudikatifnya juga berpihak pada elitnya, masuk dalam elit, maka ya kita harus memupuk dan betul-betul memupuk menata gerakan masyarakat sipil gitu. Jadi elit versus massa gitu jatuhnya. Begitu saya kira.
ya sekiranya ada semacam monopoli kekuasaan gitu lah. Jadi memang seharusnya masyarakat juga menilai bahwa kekuasaan yang mereka dapatkan ya dari mereka. Kalau mereka masyarakat mau dikondisikan sedemikian rupa gitu dengan sumber daya yang mereka miliki, entah media, entah kekuatan modal, ya lama kelamaan kan pasti dia akan mengembalikan modal yang dia keluarkan begitu. Dan masyarakat harus melihat itu sebagai lebih jauh lagi. Saya seringkali di sosial media itu menulis soal ini, ya cuman buat bikin tweet atau bikin semacam snapgram itu bahwa Insta Story bahwa itu butuh terkait dengan logika penalaran. Jadi Mas, kita itu kan semacam Selanjutnya, bagaimana kestabilan politik yang akan terjadi setelah keputusan MK keluar? Lalu, apakah akan banyak partai politik yang berkoalisi dengan pemerintahan, atau akan tetap ada partai politik yang menjadi oposisi? Oke, saya kira yang menjadi oposisi pasti ada ya dari PDIP ya, yang kemudian dia menang secara di parlemen begitu, di legislatif, kemudian itu yang mungkin akan menjadi oposisi yang kuat begitu. Apalagi juga ditambah oposisi dari 2 periode kemarin, PKS itu juga akan menjadi oposisi yang kuat. Namun saya sedikit ragu begitu dengan beberapa partai-partai yang lain yang agak middle begitu yang bergabung. Jadi saya tidak perlu sebutkan namanya begitu. Kemungkinan dalam analisis saya, ya partai tersebut akan cukup adaptif ya dengan kekuasaan yang adaptif. Dengan kekuasaan dan mungkin entah riding the wave atau seperti apa ya, riding the power gitu ya, kita menselancari kekuasaan dan lain sebagainya. Saya kira itu yang kemudian kondisi politik yang kemudian pasca pemilu, dan soal stabil atau tidaknya pasti ada posisi yang ketika nanti ada oposisi yang kuat pasti ada hal check and balance ya antara legislatif dan juga eksekutif begitu. Oke, saya kira saya cukup optimis bahwa pemerintahan ke depan ini akan cukup dinamis begitu ya, berdinamika antara oposisi dan juga petahana. Untuk petahana ya, yang baru begitu. Ya kalau dari sisi saya mungkin kita lihat dulu dari sejarah kali, sejarah partai mana yang barangkali ya secara sejarahnya pernah beroposisi lah dari pemerintah. Kita tahu ada PDIP yang PKS, bahkan PKS 2 periode ini dia oposisi kan. Jadi kita ketahui bahwa memang 2 partai ini pernah jadi oposisi. Tergantung nanti bagaimana partai-partai lain yang akhirnya apakah mereka milih jalan oposisi atau mungkin jalan yang tadi kalau kata Pak Dr. Ridi riding the wave gitu, atau ikut untuk pemerintahan seperti apa, atau ya adaptif lah kira-kira seperti apa. Karena kan konsolidasi itu pasti akan dilakukan setelah ini, karena kita lihat juga selain ada pilpres dan pemilu lainnya, kita kan sekarang ada pemilu kada di bulan November. Jadi kita bisa melepaskan itu, pasti juga akan ada dampak signifikan pada suara-suara di daerah atau konsolidasi politik di daerah. Jadi pasti itu juga menjadi pertimbangan di masing-masing partai politik. Kondisinya seperti apa dalam ya kira-kira ke depan mau seperti apa. Tapi yang menjadi catatan adalah kita harus mengetahui memang dalam konteks dinamika negara, demokrasi, kita perlu adanya suatu semacam jalan kekuatan. Jadi kalau seumpama tadi saya bilang bahwa harus ada partai oposisi, karena itu bisa kita bayangkan kalau dalam pemerintahan kita ketahui ada presiden dan legislatif, itu kan 2 kekuatan yang berbeda. Setidaknya dia harus saling men-challenge satu sama lain dalam konteks kekuatannya. Kan kita ketahui DPR itu kan mengawasi, kemudian budgeter dan pembuatan undang-undang. Kalau tidak ada fungsi pengawasan yang bersifat oposisi kan pasti akan kehilangan daya kritis gitu. Kira-kira kalau saya Mas Radif itu berteman dengan sangat baik atau bahkan berkeluarga kan pasti sangat dimungkinkan atau tidak, atau barangkali bukannya kepastian ya, jadi sangat dimungkinkan adanya suatu penurunan objektivitas dalam saya menilai Mas Nadif. Makanya kita perlu ada suatu kekuatan-kekuatan oposisi agar apa? Agar setidak-tidaknya ketika pemerintahan eksekutif membuat suatu kebijakan atau melaksanakan kebijakan, ada pihak yang menilai selain dari Mahkamah Konstitusi di sisi yudikatifnya. Kalau kita bayangkan dalam 3 cabang kekuasaan, kalau kesemuanya ini ya bersifat sama tanpa ada challenge, kan berarti masyarakat tiada lagi yang melakukan pembelaan barangkali. Itu yang harusnya dalam negara demokrasi, rasa kritis dan curious itu harus terus dipupuk dan dijaga lebih baik lagi. Itu yang bagi saya soal stabilitas politik, bagi saya masyarakat kita masih sangat stabil ya, artinya
keberagaman selalu dijaga, kondisi kedewasaan politik juga pasti akan terus berkembang. Tapi hal itu juga jangan menjadi seolah-olah menggampangkan untuk mengurus negara, tapi itu harusnya menjadi kekuatan yang tersendiri bagi negara kita. Kalau saya lihatnya begitu. Jadi sekali lagi, oposisi bagi saya dalam negara demokrasi menjadi penting, setidak-tidaknya itu menilai dan men-challenge kebijakan yang akan digunakan. Tadi Pak Sinergi udah menyinggung soal amicus Amiri. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait Megawati yang mengajukan diri amicus Amiri? Megawati, saya kira itu salah satu langkah yang cukup ada dua hal ya saya melihat sisinya, entah itu yang kemudian akan kepentingan politis ya. Yang kedua adalah langkah progresif dalam merespon kualitas demokrasi yang akhir-akhir ini saya kira cukup menurun begitu. Dan itu adalah tindakan yang cukup berani ya bagi partai PDIP ya mengajukan amicus curiae yaitu sahabat pengadilan untuk mendorong nilai demokrasi itu menjadi dalam segala hal baik gitu ya dibandingkan dengan beberapa hal yang lain begitu. Saya kira saya tidak tahu ketika kemudian kondisinya dibalik ya, ketika kemudian PDIP yang menang, apakah kemudian tetap mengajukan amicus curiae dengan argumennya adalah soal demokratisasi ya, kecurangan demokrasi ya. Nah, apakah itu akan tetap diajukan ataukah itu stagnan dan larut dalam kekuasaan? Saya kira saya melihat hal itu ada dua sisi ya, di kepentingan politik dari partai itu sendiri dan juga yang kedua adalah salah satu langkah progresif untuk memperbaiki demokrasi sih saya kira. Ya, kalau saya mungkin singkat saja, mungkin dari sisi politiknya Pak Sinergi ya. Tapi kalau dari saya mungkin itu kita melihat sebagai langkah yang memenuhi hak. Artinya amicus curiae itu kan merupakan suatu hak dari warga negara untuk disampai pengadilan, terlepas dari status Megawati selaku ketum partai atau mantan presiden gitu. Tapi terlepas dari itu, ini merupakan hak. Artinya sangat bergantung pada Mahkamah Konstitusi apakah akan menggunakan pendapatnya atau tidak, karena itu sangat bergantung pada kewenangan hakim. Jadi kita melihatnya tidak terlalu berlebih-lebihan gitu. Ya itu menjadi hak yang diperbolehkan saja untuk mengajukan amicus curiae. Yang jadi masalah adalah terkait dengan narasi-narasi yang dibangun soal sentimen-sentimen negatif dan sebagainya harusnya tidak dibangun begitu. Yang jelas yang menjadi catatan bagi saya itu kita tidak selalu harus melihat suatu hal itu dengan semacam bergebu-gebu yang itu bersifat negatif. Kalau ada orang mengajukan PHPU ya sudah itu menjadi haknya. Tanpa kita seolah-olah bahwa dia adalah orang yang semacam tidak terima atas pilihan itu atau orang yang ngotot atas hasil pemilu. Gak apa-apa, itu kan haknya dia selaku warga negara, selaku peserta pemilu mengajukan PHPU. Yang jadi masalah adalah narasi-narasi bahwa mencoba menggoyangkan hasil KPU, mencoba menggoyangkan 90 juta suara yang sudah memilih, itu yang menurut saya adalah hal yang salah. Karena kalau saya boleh, saya jelaskan lebih luas lagi, Mahkamah Konstitusi itu bukan tempatnya bagi saya, bukan tempatnya untuk melakukan justifikasi mayoritas. Justru Mahkamah Konstitusi itu hadir untuk mempertahankan konstitusi yang bahkan itu dimungkinkan akan melawan majoritarian itu sendiri. Apa sifatnya? Ya kita mungkin bisa merefer contoh kalau kita lihat pengujian undang-undang itu kan mereka kan 9, sedangkan undang-undang dibuat oleh DPR jumlahnya 500-an sekian. Jadi kan seolah-olah 9 mengalahkan 500 orang kan, padahal nggak begitu. Tapi Mahkamah Konstitusi itu bergerak atas dasar kepentingan konstitusional yang dimungkinkan bahwa beberapa kelompok yang warga negara ini perlu dinilai apakah sifat atau sikap mereka dalam bernegara itu sesuai dengan konstitusi dan tidak. Jadi MK bukan tempatnya untuk mencari kebenaran mayoritas, bahkan justru malah MK itu tempatnya untuk menguji kebenaran konstitusional yang dimungkinkan bahwa dalam konteks demokrasi konsensus itu harus melindungi kepentingan minoritas pun. Jadi kita harus melihatnya demikian. Jadi tidak dengan pandangan yang soal angka ya, soal jumlah 90 juta versus atau 30% atau 24%, 16% lawan 53%, bukan soal itu. Kalau soal itu, kalau bayangkan kalau Mahkamah Konstitusi hanya menguji itu, maka dipastikan pasti nggak ada kesempatan. Kalau kita cuma mengulang pemilihan, contoh MK memilih untuk memutus, adalah mengulang pemilu di beberapa daerah.
ya mungkin tidak akan bisa suara itu bergeser sedemikian rupa, tapi kan MK tidak dalam konteks hanya menilai itu saja, tapi dia juga menilai apakah pemilu itu demokratis tidak demokratis, dan apakah dia konstitusional atau tidak konstitusional, tadi tidak dinilai. Itu harus menjadi pemahaman bersama bahwa bernegara itu bukan soal banyak dan sedikit atau soalnya hitung-hitungan saja. hitungan saja gitu. Soal bahwa orang yang kalah tidak pasti kalah kan gitu. Kalau gitu kan pasti orang hukum kalau dihukum pasrah kan gitu ya. Maksudnya nggak ada sistem pengadilan bahwa orang yang diduga bersalah, kan bahasanya itu diduga atau tersangka yang diduga dia bersalah disidangkan dan dibuktikan dalam persidangan kan gitu. Sama juga dalam proses konteks PHPU. Ya orang yang kalah ini masih ingin mengajukan haknya bahwa dia barangkali bisa memenangkan kontestasi dan dia menilai bahwa ada suatu ketidakadilan. Ya namanya kan lembaga pengadilan kan, tempat menguji keadilan atau tempat menemukan suatu keadilan, kira-kira gitu. Oke, ini aku cuma pengen minta harapan dari Bapak untuk pemilu ke depannya. Bapak gimana harapan ke depannya? Saya belum harapan Pak, berarti masih lebih banyak di harapan. Oh, harapan saya ya mungkin pertama harusnya kita semakin dewasa ya, khususnya bagi mungkin kita masuk milenial atau generasi Z? Kita masuk milenial atau Z? Kita ke milenial. Milenial ya. Mungkin sekarang kan jumlah, kalau kita lihat kemarin dari sisi pemilu itu, data dari KPU hampir sekitar 50% itu kan dari milenial dan generasi Z. Itu tuh paling sekitar 30-an persen dan sekian. Yang harapannya pasti dengan kondisi pemerintahnya semakin baik, pendidikan seharusnya kan juga semakin meningkat dan merata. Nah, yang diharapkan dari itu sebenarnya adalah masyarakat yang terliterasi. Literasi itu bukan berarti masyarakat bisa baca atau bisa tulis atau bisa menghitung, tapi lebih kepada masyarakat bisa memahami, bisa menganalisa dan bahkan menyimpulkan begitu dengan tepat pasti. Pemilu juga menuntut itu, harapannya pemilu ke depan juga masyarakat memilih dengan terliterasi atau teredukasi. Dia memilih dengan kondisi yang memang tidak lagi mengedepankan chauvinisme atau tidak lagi mengedepankan soal asal saya bukan siapa. Kalau kata orang Jawa tuh pokoknya ini gitu. Jadi jangan mengutamakan pokoknya, tapi memang karena kondisi-kondisi yang objektif. Kedua, memang yang dicatat adalah bahwa hukum itu setidak-tidaknya ke depan tidak hanya menjadi justifikasi tindakan, tapi bahwa hukum itu dipastikan bahwa dia memang memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Ke depan memang pemilu pasti akan sangat dinamika, karena yang kita lihat kalau sekarang ini kan wapresnya kan Gibran ya dengan Pak Prabowo. Kita bisa lihat lagi 5 tahun depan apakah Gibran akan sebagai presiden sendiri, karena juga umurnya barangkali jadi 40 tahun ya, sudah sesuai dengan syarat di pengajuan presiden itu seperti apa. Jadi pemilu kan atau politik sangat dinamika ke depan. Kita tidak pernah tahu ke depan. Tapi dalam catatan ini barangkali yang menjadi penting adalah tetap menjaga kepedulian. Karena kalau masyarakat tidak peduli atas pemilu atau masyarakat merasa tidak perlu lagi mengetahui soal siapa yang akan memimpin mereka, ya barangkali demokrasi nggak cocok bagi negara kita. Mungkin itu sih. Begitu. Oke, kalau harapan saya setelah kita berdinamika dalam proses demokrasi kemarin ya, ada beberapa poin mungkin dari saya untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama adalah soal edukasi politik itu menjadi suatu hal penting dalam negara begitu, karena ada salah satu filsuf penyair Jerman begitu yang mengatakan bahwa buta yang paling parah adalah buta politik. Begitu, kita tidak mengetahui segala hal, kita sakit, ya, kita gagal dalam merawat diri kita, atau ada kecelakaan di depan begitu, atau terjadinya kemiskinan, kelaparan, itu adalah persoalan politik. Politik menjadi suatu dasar dalam menentukan kesejahteraan warganya di sebuah negara. Begitu. Sehingga ketika kita buta politik, maka kita buta dalam menentukan kehidupan kita ke depan gitu. Sehingga yang dikatakan Mas Akbar tadi ke soal terliterasi dan teredukasi politik dengan baik, kita sebagai warga negara itu menjadi hal yang penting begitu ya untuk proses pendewasaan demokrasi. Dan yang jadi catatan kritis adalah apakah kemudian kita emang dikondisikan seperti ini, jadi tidak terliterasi secara politik begitu, atau kita dalam depolitisasi massa begitu. Jadi kita memang cenderung massa yang kemudian anti politis dan dikondisikan seperti itu.
untuk kemudian menjadi swing voter, untuk kemudian menjadi masa mengambang, suaranya gampang dibeli, dikirimkan dan lain sebagainya. Sehingga edukasi menjadi suatu hal yang saya kira penting dan progresif untuk proses demokrasi ke depan. Gitu. Yang kedua adalah soal konsolidasi gerakan masyarakat sipil ya. Harapannya proses demokrasi yang saya kira sangat banal kemarin itu ya, mencoba untuk mengkonsolidasikan lagi gerakan-gerakan sipil. Itu gerakan-gerakan sipil adalah gerakan yang kemudian mendorong hak-hak warga negara seperti hak mendapatkan ruang hidup ya. Itu ada isu soal lingkungan, hak perempuan begitu, hak untuk mendapatkan kesetaraan gender begitu, dan beberapa hak-hak lain ya, hak demokrasi dan lain sebagainya, hak keterbukaan menyampaikan pendapat di muka umum begitu saya kira. Nah itu yang kemudian perlu dipupuk ya dalam gerakan sipil agar gerakan massa kita tidak chaos begitu melawan oligarki dan elit kekuasaan. Sebenarnya banyak yang muncul ya. Akademisi juga mulai bersuara. Mana ada akademisi yang di pemilu-pemilu kemarin itu bersuara begitu. Begitu banyaknya dan dari kampus besar gitu. Saya kira ini sudah ya saya kira sirine demokrasi kita gitu. Ketika kampus sudah bersuara menyatakan sikap itu, apalagi kampus-kampus besar ya, saya kira itu menjadi pertanda bahwa demokrasi kita sudah tidak baik-baik saja. Sehingga akademisi harus bersatu, buruh harus bersatu, teman-teman yang bergerak isu lingkungan harus bersatu, kelompok perempuan harus bersatu, dan saya kira rakyat miskin di kota juga harus bersatu begitu, dan juga para buruh. Saya kira itu untuk mendorong gerakan yang mengawal demokrasi kita. Mungkin saya nambah sedikit kali ya, yang beli sedikit tadi ada beberapa mungkin semacam tantangan dan refleksi ya kali bagi kondisian yang demikian. Mungkin istilah yang paling sederhana, apakah pasar itu lahir secara natural atau kalau mungkin katanya itu pasar dapat diciptakan. Jadi kan itu yang mengkondisikan kondisi kita sekarang saat ini seperti itu. Atau juga sekarang kita juga lagi dalam tantangan era disrupsi kan. Kita bisa bayangkan dulu informasi itu kan di masa Orde Baru itu kan sangat dikontrol kan, ada beredalan dan sebagainya, ada keterbatasan informasi. Ya mungkin barangkali hanya ada beberapa media yang dapat melakukan penyiaran di masa itu. Tapi tiba-tiba dengan era teknologi informasi, kita tidak biasa melakukan filter informasi dan menilai informasi, tiba-tiba kita langsung datangkan pada informasi yang sangat melimpah, itu pasti akan berikan tantangan sendiri. Atau bahkan juga tantangan khususnya bagi para akademisi atau bagi masyarakat sendiri. Kira-kira informasi mana yang paling tepat itu? Contoh begini, apakah saya dan Mas Gengi berkompeten dalam bidangnya untuk membicarakan hal tersebut? Sekarang kan seolah-olah kayaknya kebenaran itu adalah kebenaran yang berdasarkan followers gitu. Semakin dia sering diundang di sosial media atau di media muncul, dia mungkin jadi kebenaran utama. Jadi mungkin saya begitu bisa ngomong semuanya gitu. Padahal saya tidak dalam bidang itu juga menjadi tantangan sendiri. Dan soal kepercayaan publik itu juga menjadi penting. Artinya, apakah nanti di Brawijaya ini ada profesor kita katakanlah yang ilmu praktik lah ya, profesor pertanian gitu. Beliau lama sekali meneliti soal padi begitu. Tiba-tiba dengan beliau sudah menilai banyak jurnal yang banyak sekali. Tapi beliau mungkin tidak terlalu dianggap karena tidak punya sosial media kali ya. Tapi ada orang yang influencer yang tiba-tiba mau padi itu dipercaya. Itu jadi kebenaran yang barangkali sekarang jadi tantangan kita. Itu sama dengan soal politik. Kalau ada orang berkomentar soal kebijakan publik, ya siapa yang akan didengarkan tergantung pada masyarakat percayanya kepada siapa. Itu jadi tantangan sendiri ke depan sih. Di era yang sangat destruktif mungkin bahasanya, semua informasi terbuka lebar dan kebenaran seolah-olah menjadi sangat gampang. Itu mungkin yang dalam bukunya Matinya Pakar itu, Matinya Kepakaran itu adalah suatu tantangan yang sangat menantang di era-era yang akan datang. Post-truth era ya. Oke, berhubung kita sudah di penghujung acara, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang sangat keren-keren dan hebat ini. Terima kasih yang telah membagikan ilmu dan pikiran-pikiran pengalaman-pengalamannya mungkin di bidangnya. Oke, podcast kali ini saya tutup. Saya pamit undur diri. Bye.